warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Audaliana Fiansyah dengan NIM C1401241241132. Dan di sini aku mau menjelaskan video fish wrap hari ini. Organ reproduksi pada ikan disebut gonad, pada jantan berupa testis, dan pada betina berupa ovarium. Tingkat kesiapan ikan untuk memijah umumnya diukur menggunakan indeks kematangan gonad atau gonadosematic index, yaitu perbandingan perkembangan gonad terhadap ukuran tubuh. Pada ikan betina, penilaian dilakukan dengan mengamati ukuran dengan bentuk ovarium, kondisi telur, warna serta kejernihannya. Penilaian pada jantan dilakukan dengan melihat ukuran dan bentuk testis, padatan pengisian rongga tubuh, serta warna jaringan sebagai indikator kematangan. Deeng et al. 2022. Perubahan histologi jaringan gonad berjalan seiring dengan peningkatan nilai GSI selama proses pematangan. Peran lingkungan seperti mikroskopik dapat memicu perubahan struktur sel gonad berupa fokulasi jaringan dan keterlambatan modulasi sel germinal sehingga menurunkan kualitas reproduksi. Laila et al. 2023. Umur awal matang gonad merupakan usia ketika lebih dari setengah populasi ikan telah mencapai fase reproduktif. Informasi ini penting sebagai dasar pengelolaan induk untuk penentuan waktu pemeliharaan dan pemijahan yang tepat. Pemberian pakan yang tidak sesuai pada fase awal pematangan dapat menghambat perkembangan organ reproduksi. Kondisi tersebut pada ikan jantan dapat menyebabkan testis berkembang tidak sempurna atau bersifat rudimenter. Testis matang umumnya mengandung sel sperma dalam berbagai tahap perkembangan sehingga proses pematangan ulang berlangsung lebih cepat. Iswanto et al. 2016. Kematangan reproduksi jantan dan betina sering terjadi pada waktu berbeda sehingga ketersediaan sperma tidak selalu cukup membuahi telur. Perbedaan waktu ini mempengaruhi keberhasilan pemijahan sehingga seleksi induk berkualitas menjadi faktor penting dalam kegiatan pembenihan. Proses kematangan gonad ikan lele berlangsung relatif lama dan dipengaruhi peningkatan hormon reproduksi seperti gonadotropin dan steroid. Masa paling produktif lele jantan biasanya terjadi sekitar umur 2 tahun dengan berat tubuh 1,5 hingga 2 kg. Setelah pemijahan, sering terjadi penurunan kualitas sperma terutama pada motilitas dan viabilitas. Perkembangan gonad ikan mas menunjukkan dinamika morfisiologis yang berkaitan erat dengan siklus reproduksi dan regulasi hormonal. Nilai GSI meningkat menjelang musim pemijahan sebagai tanda fase maturalis aktif pada jantan maupun betina. Lee et al. 2024. Penentuan kematangan gonad betina relatif mudah karena telur dapat diperiksa melalui teknik anulasi atau pengurutan. Metode tersebut memungkinkan evaluasi kesiapan pemijahan secara akurat. Penentuan pada jantan lebih sulit karena sperma tidak dapat diambil menggunakan teknik yang sama. Ikan mas umumnya memijah pada malam hari sekitar pukul 10 hingga sebelum fajar. Proses diawali perilaku jantan yang aktif mengejar betina kemudian melepas telur pada media pemijahan dan jantan mengeluarkan sperma berwarna putih. Pengamatan mikroskopis tingkat kematangan gonad menunjukkan perubahan struktur jaringan pada setiap tahap. Tahap awal ditandai sel German kecil dengan inti dominan. Tahap menengah menunjukkan pembesaran sel dan pembentukan gamet. Tahap matang memperlihatkan jaringan penuh sel telur atau sperma yang telah berkembang sempurna. Tahap pasca pemijahan ditandai berkurangnya sel matang serta munculnya ruang kosong sebagai tanda pelepasan gamet. Pada ikan lele, histologi gonad jantan memperlihatkan tubulus seminiferus dengan tahapan spermatologenis lengkap dari spermatogenium hingga spermatozoa. Lele jantan matang gonad umumnya memiliki kepala relatif kecil, warna dada kusam, alat kelamin menonjol, kemerahan di belakang alis. Gerakan lebih aktif, kulit halus, serta bintik kecil di sekitar sirip punggung. Sekian penjelasan video dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.